Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iris Fitria dengan NIM 080511823284. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Oceanografi Fisika dengan topik keseimbangan bahang di laut. Jadi keseimbangan bahang di laut adalah kondisi di mana jumlah energi panas yang masuk dan keluar dari laut berada dalam kondisi seimbang. Namun, jika terjadi ketidakseimbangan, suhu laut bisa naik atau turun secara drastis. Keseimbangan bahang di laut penting untuk dipelajari karena berpengaruh pada 1. Laut menyimpan lebih dari 90% energi panas bumi, sehingga perubahan suhu laut berdampak besar pada iklim global. Suhu permukaan laut yang berubah dapat mempengaruhi pola cuaca, termasuk curah hujan, angin, dan badai topan. Keseimbangan bahang juga berpengaruh pada kehidupan biota laut seperti terumbu karang, ikan, dan organisme laut lainnya. Adapun sumber panas di laut yang pertama adalah radiasi matahari. Matahari adalah sumber utama energi panas di laut. Radiasi matahari yang diserap oleh permukaan laut, terutama pada lapisan atas yang dikenal sebagai lapisan fotik. Lapisan ini mencapai kedalaman sekitar 200 meter, di mana cahaya matahari masih dapat menembus dan memberikan energi panas. Dan intensitas radiasi matahari dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti waktu dalam sehari, yaitu radiasi matahari paling kuat saat tengah hari. Yang kedua, garis lintang, di mana daerah tropis menerima lebih banyak energi panas dibandingkan daerah kutub. Yang ketiga, ada musim. Radiasi matahari bervariasi tergantung pada musim, misalnya lebih kuat pada musim panas. Yang kedua, ada panas geotermal. Selain dari matahari, panas juga berasal dari dalam bumi, terutama di daerah gunung berapi, bawah laut dan celah hidrotermal di dasar laut. Panas geotermal dihasilkan oleh aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik yang melepaskan panas dari mantel bumi. Meskipun kontribusinya kecil dibandingkan dengan radiasi matahari, panas geotermal mempengaruhi suhu dasar laut dan memberikan nutrisi bagi ekosistem laut dalam. Yang ketiga dan terakhir adalah pertukaran panas dengan atmosfer. Laut berinteraksi dengan atmosfer melalui proses penguapan dan kondensasi. Penguapan ialah air laut yang menyerap panas dari laut sehingga mendinginkan permukaan laut. Sedangkan kondensasi adalah uap air di atmosfer yang mengembun melepaskan panas ke atmosfer, mempengaruhi suhu udara dan cuaca. Adapun proses pertukaran panas, yang pertama ada konduksi. Merupakan proses perpindahan panas secara langsung melalui kontak molekul air yang bersuhu berbeda. Contohnya, panas dari permukaan laut yang hangat akan berpindah ke lapisan air yang lebih dingin di bawahnya melalui kontak langsung antar molekul air. Proses ini lambat dan terjadi dalam skala kecil, namun penting dalam menjaga keseimbangan suhu vertikal di laut. Yang kedua ada konveksi, yaitu perpindahan panas melalui pergerakan massa air yang berbeda suhu dan densitasnya. Air hangat yang lebih ringan naik ke permukaan, sementara air dingin yang lebih padat tenggelam, menciptakan sirkulasi vertikal. Konveksi membantu mendistribusikan panas dari permukaan laut ke permukaan yang lebih dalam. Yang terakhir ada radiasi. Laut memancarkan energi panas kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah, yang dimana proses ini terjadi terutama pada malam hari ketika laut melepaskan energi panas yang diserap pada siang hari. Jumlah radiasi yang dilepaskan bergantung pada suhu permukaan laut. Semakin tinggi suhu, semakin banyak panas yang dipancarkan. Adapun 4 faktor yang mempengaruhi keseimbangan bahang. Yang pertama ada suhu atmosfer. Suhu udara di permukaan laut mempengaruhi proses penguapan dan konduksi.
Udara yang lebih hangat akan meningkatkan penguapan air laut, menyerap panas dari laut, dan menyebabkan pendinginan permukaan laut. Yang kedua ada arus laut. Arus laut membawa air hangat dari daerah tropis ke daerah kutub dan sebaliknya. Contohnya, air Teluk membawa air hangat dari Karibia ke pantai Eropa Barat, mempengaruhi iklim di wilayah tersebut. Yang ketiga ada kandungan gas rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4 menjebak panas di atmosfer. Hal ini mengurangi pelepasan panas dari laut ke atmosfer dan meningkatkan suhu laut. Yang keempat dan terakhir adalah perubahan iklim global. Pemanasan global meningkatkan suhu atmosfer dan laut secara keseluruhan. Dampaknya termasuk pencairan es kutub, kenaikan permukaan laut, dan perubahan pola cuaca global. Adapun dampak ketidakseimbangan bahang. Yang pertama ada perubahan suhu laut yang ekstrim dapat mengganggu habitat dan pola migrasi biota laut. Yang kedua, pencairan es kutub menyebabkan kenaikan permukaan laut dan mengancam wilayah pesisir. Yang ketiga, ada gangguan ekosistem laut, berdampak pada rantai makanan dan keanekaragaman hayati laut. Yang terakhir, perubahan pola cuaca global seperti badai yang lebih kuat dan musim yang tidak menentu. Adapun upaya menjaga keseimbangan bahang, yang pertama mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, konservasi laut dan ekosistem pesisir, yaitu dengan melindungi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Yang ketiga, ada penggunaan energi terbarukan, seperti energi angin dan matahari untuk mengurangi polusi. Yang keempat, penelitian dan pemantauan iklim laut, yaitu untuk memprediksi perubahan iklim dan dampaknya. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesetimbangan bahang di laut sangat penting dalam menjaga kestabilan iklim dan ekosistem laut. Kesetimbangan dapat menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan di bumi. Peran aktif manusia diperlukan dalam menjaga kesetimbangan ini melalui konservasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.